Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Asnimar Eskom MKom, NUPTK 45581652230093. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Teknologi Akbar Makassar, tepatnya di program studi Bisnis Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPP, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Bisnis Digital, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan bobot sebanyak 2 SKS teori. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep sistem informasi manajemen dan pemanfaatannya serta penggunaan sumber daya informasi sebagai keunggulan kompetitif organisasi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Mengetahui konsep sistem informasi manajemen berbasis komputer. 2. Mengetahui konsep dukungan IT terhadap produk dan layanan kepada klien. 3. Mengetahui konsep sumber data dan informasi. 4. Memahami dokumentasi organisasi. 5. Memahami kebutuhan klien, strategi dan solusi pengguna IT. Yang keenam, memahami kebutuhan sistem dan pengelolaan sumber daya informasi. 7. Memahami implementasi sistem informasi manajemen dan pengendalian manajemen. Yang kedelapan, mampu memahami konsep sistem informasi. Yang kesembilan, manajemen berbasis komputer. 10. Mampu memahami konsep dukungan IT terhadap produk dan layanan kepada klien. 11. Mampu memahami konsep sumber data dan informasi. 12. Mampu memahami dokumentasi organisasi. Materi ajar pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terdiri dari 4 bahan kajian, yaitu 1. Konsep dasar sistem informasi berbasis komputer. 2. Siklus hidup sistem dan pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem informasi bagi organisasi. Yang keempat, knowledge management dalam organisasi. Dengan 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah 1. Teknologi untuk manajemen informasi. 2. Hambatan dan tantangan dalam implementasi SIM. 3. Teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif. 4. Sistem pendukung keputusan. 5. Model sistem umum perusahaan. 6. Dukungan sistem informasi manajemen terhadap kualitas produk dan jasa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Demonstrasi, 4. Pemberian tugas individu dan tugas kelompok. Adapun media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu presentase menggunakan PowerPoint dan Learning Management System atau LMS. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Silahkan menyaksikan. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi konsep dasar sistem informasi manajemen. Sebelum kami masuk di materi,
Kami absen dulu terlebih dahulu ya. Oke, kami sebut namanya Inggit Febriati, Muhammad Farel, Hadir Bu. Muhammad Iqbal Akbar, Hadir Bu. Mutiara Marsa, Muhammad Aril, Hadir Bu. Bernard, Hadir Bu. Muhammad Irsan. Oke, saya kira sudah cukup untuk absen pada hari ini. Kami lanjut dengan materi yaitu konsep dasar sistem informasi manajemen. Dengan materi ini kami pernah menjelaskan terlebih dahulu ya di pertemuan sebelumnya apa sih itu sistem dan apa itu informasi dan apa itu manajemen. Dan mungkin masih ada yang ingat apa itu sistem. Silakan Karni. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan elemen, komponen, dan prosedur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, good. Kalau informasi, Ya Bu. silakan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta mentah yang diproses sehingga memiliki makna. Oke, good. Yang manajemen, ada yang masih ingat? Satu, Oke. kalau manajemen itu adalah proses merencanakan, mengerahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk tujuan yang telah ditetapkan. Oke, good. Jadi tadi sudah disampaikan oleh kami apa sih itu sistem? Sistem itu sekumpulan elemen yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi, saling menunjang, saling membantu sehingga untuk bisa mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem terdapat beberapa unsur utama. Yang pertama ada input. Yang kedua proses. Yang ketiga output. Yang ketiga empat feedback, dan seterusnya ada apa? Kontrol dan atau pengendalian. Sedangkan tadi informasi bagaimana mengolah data menjadi informasi yang apa? Siapa tadi menjawab informasi? Ya, bagaimana? Makna. Ya, Memiliki makna. memiliki makna sehingga bisa menghasilkan suatu keputusan, ya seperti itu. Sedangkan manajemen, ayo masih ingat lagi manajemen tadi seperti apa? Proses merencanakan, mengerahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, jadi manajemen itu bagaimana proses perencanaannya, bagaimana mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan suatu sumber daya organisasi sehingga bisa mencapai suatu tujuan. Jadi kami mau bertanya, bagaimana itu merencanakan? Ya, dalam suatu manajemen biasanya dalam suatu organisasi di sana itu manajemennya kurang bagus. Jadi berarti ada yang tidak berjalan dengan baik. Bagaimana perencanaannya, bagaimana mengarahkan, bagaimana mengendalikan. Ayo, ada yang masih ingat bagaimana merencanakan dalam suatu organisasi? Contohnya dalam suatu kegiatan, bagaimana kita merencanakan? Contoh di akademik, kita merencanakan bahwa setiap bulan sekian kita UTS, bulan sekian kita UAS. Berarti bagian akademik itu sudah merencanakan, ya, bagaimana merencanakan satu semester dan 1 tahun ke depan. Itu namanya merencanakan. Sedangkan mengorganisasikan. Jadi setelah kita merencanakan, itu bagaimana kita mengorganisasikan. Contohnya, pada saat UAS itu mungkin butuh beberapa SDM sehingga kita membentuk kepanitiaan. Ya, itu namanya kita mengorganisasikan. Jadi dengan sudah direncanakan, dengan kegiatan besar ini berarti butuh SDM yang terlibat sehingga harus diorganisasikan. Di organisasi itu kan ada tupoksi masing-masing. Setelah ada tupoksi dibagikan tupoksi berbentuk kepanitiaan itu kita mengarahkan. Setelah ada kepanitiaannya, ada tupoksinya diarahkan. Tugasnya apa? Tugas tadi si A, contohnya dia sebagai sekretaris, bendahara atau koordinator apa itu kan kita harus ada apa? Mengendalikan. Apabila tidak berjalan dengan baik, kita lakukan pengendalian. Ya, sudah diarahkan.
sudah diarahkan tidak berjalan dengan baik, maka dilakukan pengendalian sehingga sumber daya organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum Ibu lanjut? Tidak ada, Ibu lanjut. Oke, sistem informasi manajemen, ya, sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan informasi guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi ada 4 poin ya fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, bagaimana mendukung perencanaan. Yang kedua, mendukung pengendalian. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas organisasi. Contoh, fungsi sistem informasi manajemen, mungkin kita mengambil contoh di swalayan, sistem informasi di swalayan. Itu mendukung perencanaan ya. Bagaimana melihat, menganalisa stok barangnya. Setelah menganalisa stok barangnya, bagaimana perencanaan ke depan? Contohnya, menganalisa penjualan barang di setiap hari, setiap minggu, di setiap bulan, dan setiap tahun. Itu kan menganalisa dulu. Setelah kita menganalisa, bagaimana kita merencanakan lagi ke depannya? Oh, stok barang ke depannya 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan seperti apa? Itu harus dilakukan perencanaan. Bagaimana pembeliannya? Bagaimana pengadaan stok barangnya? Itu dilakukan di perencanaan. Terus setelah direncanakan, melakukan bagaimana sistem informasi bisa mendukung pengendalian ya. Setelah kita melakukan perencanaan pengendalian di sini, dengan adanya sistem informasi, oh penjualan setiap harinya itu barang terjual yang paling laris umpamanya produk apa? Contohnya mungkin mie, susu, gula. Itu kita akan melihat itu. Dengan kita melihat, dengan adanya sistem informasi kita melakukan pengendalian. Dengan penjualan yang paling laris, maka kita harus melakukan pengendalian. Oh, yang paling laris, pokoknya mie instan yang paling banyak diminati. Biasanya yang bahasa yang paling diminati itu apa? Biasanya kalau kita ke rumah makan itu, apa produk bestsellernya di sini Kak? Kan begitu ya? Gitu. Jadi barang yang paling diminati di situ kita melihat, oh ini yang paling laris, berarti kita harus melakukan stok barang yang lebih banyak. Di situ kan ada pengendalian, oh ini yang paling laris, ini yang kurang. Di situlah kita melakukan pengendalian. Oke, lanjut, mendukung pengambilan keputusan. Setelah kita melakukan perencanaan, menganalisa perencanaannya, sudah melakukan pengendalian, bagaimana kita pengambilan keputusannya. Setelah melihat bahwa barang yang paling tadi bestseller ya, istilah zaman sekarang ya, anak Gen Z itu bestseller ya, bestseller Kak yang mana Kak? Kan begitu. Barang yang paling laris dan barang yang tidak kurang, maksudnya kurang peminatnya ya. Disitulah manajer bisa mengambil keputusan. Contohnya, barang yang paling laris di swalayan itu pastikan mengambil keputusan bahwa harus ada stok barang paling tidak 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, 1 tahun ke depan. Itu kan manajer sudah bisa mengambil keputusan di situ. Dan barang yang tidak laris, maka keputusannya apa? Keputusannya biasanya kan manajer melakukan apa? Potongan atau diskon, potongan biaya. Disitulah keputusannya. Jadi setelah direncanakan, dikendalikan, maka ada keputusannya manajer di situ. Setelah ada keputusan, maka sistem informasi meningkatkan efektivitas organisasi. Di sistem itu sudah termonitor di level pimpinan, level manajer, dan mungkin kalau ada level pergudangan, di situ terlihat semuanya. Oh, tidak perlu lagi mengecek, barangnya ada di situ ya, bukan tidak. Karena adanya sistem informasi sudah terlihat di sistem semuanya. Oke, lanjut materi berikutnya, yaitu sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jadi sistem informasi manajemen berbasis komputer ini adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Jadi ada tujuan sistem informasi manajemen, yaitu ada 4. Bagaimana mempercepat mengolah data, mengurangi kesalahan manusia,
menyediakan informasi secara real time dan mendukung keputusan manajemen. Jadi contoh tadi kami sampaikan bahwa bagaimana kita tadi di swalayan ya, kami menyampaikan di swalayan ya, karena anak-anak itu sering belanja ya. Jadi di situ kan sudah banyak menggunakan sistem informasi ya, sistem informasi. Jadi bagaimana mempercepat pengolahan data? Contoh pada saat kita belanja di swalayan itu mengambil beberapa jenis barang ya, ada mungkin berbentuk sayur, buah, dan mungkin sabun dan kebutuhan sembako. Itu kan sudah dikerjakan. Bagaimana untuk mempercepat pengolahan data? Dengan menggunakan seperti kita belanja di pasar tradisional, kita saja baru 4 koin, contohnya ada harga 4.000, 17.000, 15.000, itu kita sudah pusing hitungnya ya, bingung hitungnya, sudah ngambil kalkulator, tunggu dulu hitung kalkulator. Dengan adanya sistem informasi ini, dengan mengolah data secara cepat, input saja menggunakan barcode, sudah terlihat bahwa biaya sekian, ya seperti itu. Terus mengurangi kesalahan manusia, ya, mengurangi kesalahan manusia dengan adanya sistem informasi ini. Tadi bagaimana kita berbelanja tadi itu dengan jumlah banyak, kita kan sudah menggunakan tadi barcode kan, tinggal scan harga, sudah ada jenis barangnya, harganya sudah ada, di input kita lihat di layar sudah ada apa? Sudah ada jumlah belanja kita dengan jenis-jenis barangnya. Itu mengurangi kesalahan manusia. Dan apabila kita menggunakan secara nota, coba kita, kalau dengan jumlah berapa item, sampai 30 item itu kita menulis nota jenis ini, kurang satu saja nolnya atau bertambah saja nolnya, maka nilainya fatal. Dengan adanya sistem informasi ini akan mengurangi kesalahan sistem informasi. Terus yang ketiga, menyediakan informasi secara real time. Pada saat kita belanja dengan menggunakan tadi sistem informasi di swalayan itu, setelah kita belanja input dan lain sebagainya, maka keluarlah seluruh pembelanjaan, sudah terlihat berapa jumlah yang harus kita bayar, sehingga menyediakan informasi secara real time. Mendukung keputusan manajemen. Ya, pada saat melihat dengan adanya sistem informasi itu, maka manajemen ini bisa mendukung keputusan dengan berapa pengeluaran, berapa penjualan setiap harinya, berapa yang harus seperti tadi produk yang paling laris. Disitulah manajemen bisa mengambil keputusan bahwa penjualan yang paling diminati oleh masyarakat atau pelanggan ini produk ini, sehingga mempercepat dalam pengambilan keputusan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya Bu. Oke, silakan. Kan saya sekian Anda izin bertanya Bu. Mungkin bisa dikasih contoh yang lebih jelasnya cara menyediakan informasi secara real time? Ya, oke. Jadi menyediakan informasi secara real time ya. Contoh tadi kami memberikan contoh di swalayan. Kami mencontohkan di apa ya? Kita mengambil contoh di rumah sakit ya. Bagaimana kita mendaftar secara online. Sekarang kita sudah bisa mendaftar secara online, kapan jadwalnya dokter, kapan kita bisa masuk konsultasi dengan adanya sistem informasi ini. Itu bisa mengambil seperti itu. Karena sebelumnya itu kan kita harus datang kemana? Ke rumah sakit dulu, antri, mendaftar. Dengan adanya sistem informasi ini kan akan menggunakan apa ya? Sistem informasi CKN. Dengan kita masuk download itu, masuk di situ, saya masuk di situ mau mendaftar sakit apa, dipilih. Oh saya di Polimana pokoknya ahli dalam, gigi dan lain sebagainya. Setelah kita mendaftar mau jadwal dokter yang mana? Setelah ada jadwal dokter, kita akan besoknya datang, oh saya mau ngambil jadwal sesuaikan dengan jadwal yang ada. Makanya dengan adanya sistem informasi ini, itu menginformasikan secara real time. Tapi kalau masih secara manual, harus datang, mengantri, menunggu antrian, sampai sore itu belum ada dapat nomor antrian. Dengan adanya sistem informasi ini di rumah sakit kita sudah bisa tahu jadwalnya kapan kita pemeriksaan, kapan dokter yang mana, hari apa, jam berapa. Oke, itu contoh sederhana dari sistem informasi, menyediakan informasi secara real time. Oke, lanjut. Komponen sistem informasi manajemen. Hardware biasanya disebut Perangkat keras. perangkat keras. Good. Yang
Nah, besar suaranya, Ibu tidak dengar ya. Jadi hardware itu biasa disebut perangkat keras. Perangkat keras itu ada apa? Komputer, printer, scanner, server. Oke, good. Jadi komputer ini fungsinya, ya kami kembali lagi studi kasus tadi seperti di swalayan, fungsinya itu kasih kan menggunakan apa? Komputer. Dengan printer fungsinya apa? Mencetak Good. Jadi mencetak struk belanja. Terus scanner. Betul. Jadi scanner ini fungsinya bagaimana kita men-scan tadi barang-barang yang kita beli. Sedangkan server menyimpan otomatis data penjualan. Oke, good. Sedangkan software biasanya disebut apa? Perangkat lunak. Oke. Seperti apa itu? Ada sistem Informasi, database, aplikasi. Good. Sedangkan brainware itu siapa? Oke. Jadi pengguna itu kita manusia biasanya administrasi atau manajer yang menggunakan. Ada operator. Oke, database. Tempat penyimpanan seluruh data. Oke, good ya. Jadi database tempat penyimpanan seluruh data. Contohnya tadi bagaimana kita menyimpan data pembelian dan data penjualan secara otomatis. Prosedur aturan yang ada dalam suatu perusahaan yang harus kita ikuti. Jaringan bagaimana menghubungkan antara satu dengan Yang lain. Menghubungkan seluruh pengguna apa? Pengguna sistem Informasi. manajemen. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas. Jelas ya. Oke, aku lanjut. Jadi cara kerja sistem informasi dari awal kita sudah mampu memberikan gambaran ya. Cara kerja sistem informasi itu bagaimana input? Input itu seperti apa? Ya, memasukkan data. Contohnya tadi memasukkan data, menginput, men-scan jenis-jenis barang, jumlah barang, harga barang itu melalui input. Setelah masuk di input, maka diproseslah di sini. Setelah diproses, biasanya kan ada barang diskon di situ. Di situ sudah otomatis. Tidak perlu lagi menyampaikan, Pak, tadi saya ambil barang itu diskon 50%, kok tidak di sini. Jadi itu biasanya sudah otomatis, ya kan biasanya begitu. Jadi biasanya, Pak, tadi saya ambil 70%, kok di sini tidak ada diskonnya. Jadi dengan adanya proses, itu kan by system sudah terpotong otomatis. Sudah terproses dengan otomatis. Terus lanjut ke database. Database ini menyimpan data secara otomatis. Setelah menyimpan data secara otomatis, maka menghasilkan apa? Informasi. Good. Jadi setelah kita menyimpan data, menghasilkan informasi itu pada saat kita belanja, jumlah belanjanya berapa? Gitu. Di situ terlihat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Di sinilah terlihat informasi. Setelah terlihat informasi, maka manajemen mengolah, menganalisis berapa penjualan atau berapa stok barang hari ini. Sehingga manajemen melihat informasi itu bahwa penjualan barang per hari, per bulan menerima sekitar contohnya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Disinilah manajemen menganalisa kembali. Dan barang mana yang paling laris di swalayan ini, disitulah terlihat bahwa produk A inilah yang paling bestseller, inilah yang paling terlaris, dan yang barang yang satu ini kan tidak bisa, maksudnya dalam satu bulan itu terjualnya paling 2, 3, 4. Maka disinilah pihak manajemen memikirkan itu, ya, sehingga bisa menghasilkan apa? Keputusannya apa? Itu biasanya tadi barang yang bestseller itu menyediakan stok lebih banyak, yang kurang laris ini bagaimana bisa laris, maka dilakukan apa? Potongan atau diskon atau promosi besar-besaran. Oke, seperti inilah cara kerja sistem informasi manajemen. Ada input, ada proses, ada database, ada informasi manajemen dan keputusan. Oke, ada pertanyaan? Jelas.
lanjut lagi. Ini ya manfaatnya sistem informasi mengolah data lebih cepat. Ya. Dengan adanya sistem informasi, bagaimana kita mengolah data lebih cepat, mengurangi biaya operasional. Ya, biasanya dikerjakan oleh SDM 10 orang, bisa dihandle dengan 2 orang, dengan 3 orang, meningkatkan produktivitas, memudahkan pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan yang biasanya ngantri berjam-jam dengan adanya sistem informasi, dan biasanya ya ini meningkatkan kualitas pelayanannya. Biasa kita sekarang dulu kita ke bank yang perbankan, kita antri berjam-jam. Dengan adanya sistem informasi itu ada living, ada apa, kita tidak perlu lagi ke perbankan antri. Dengan adanya QRIS, dengan ini meningkatkan kualitas pelayanan, ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan, mendukung keputusan yang tepat. Itu dengan adanya sistem informasi. Oke. Ya, ini contoh penerapan tadi SIM, ya. Contoh penerapan SIM ini sistem akademik. Contoh yang ada di kita, di kampus kita itu kita menggunakan apa? Siakat itu digunakan untuk ya, untuk mahasiswa login, mengisi KRS, apalagi apalagi cek nilai good. Jadi seperti itu, ada portal mahasiswa dan ada lagi. Dan kita itu kita menggunakan apa? Baca. Oke. Ada pertanyaan sampai ini? Oke, kalau tidak ada, kesimpulan dari materi tadi, ya, konsep dasar sistem informasi manajemen itu merupakan sistem yang menghasilkan informasi bagi manajemen. Ya, yang kedua, komputer membuat pengolahan informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga, sistem informasi manajemen ini berbasis komputer membantu organisasi meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, hampir seluruh organisasi modern telah menggunakan sistem informasi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi seperti itu kesimpulan tadi dari materi yang kami bawakan. Saya kira sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Insya Allah akan kita bertemu minggu depan ya dengan materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pada mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti Saintek LL Dikti Wilayah 9 serta Universitas Teknologi Akbar Makassar atas dukungan dalam proses sertifikasi ini. Pesan saya sebagai seorang dosen, di masa mendatang, peran informasi dan teknologi akan semakin menjadi tulang punggung setiap organisasi, usaha maupun instansi pemerintah. Sistem informasi manajemen mengajarkan bagaimana mengolah data menjadi informasi yang bermakna, mengolah sistem secara efektif dan memanfaatkannya untuk mengambil keputusan yang tepat, akurat dan mendukung kemajuan lembaga. Saya atas nama Dr. Asnimar Eskom Mkom undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.